Tiga buah muatan A, B, dan C tersusun seperti gambar berikut. Di sini ada muatan A, ada muatan B, kemudian ada muatan C, di mana QA-nya, muatan A-nya sebesar positif 1 mikrokolom, artinya muatan A di sini ada tulisannya positif. Kemudian muatan B-nya negatif 2 mikrokolom, muatan B-nya negatif. Muatan C-nya positif 4 mikrokolom, muatan C positif. Terpisah pada jarak dari A ke B, jaraknya 1 meter, dari B ke C, jaraknya 1 meter. Konstantanya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom pangkat 2. Tentukan besar gaya dan arah gaya kolom pada muatan B. Nah, di sini pertama-tama kita harus gambar arah gayanya dulu. Kita lihat muatan A dan muatan B. Muatan A-nya positif, B-nya negatif. Positif dan negatif artinya tarik-menarik. Karena beda jenis muatannya maka tarik-menarik. Maka dapat kita gambarkan gayanya, berarti B-nya akan tertarik ke A karena muatannya beda jenis. Kita tulis di sini FBA. Kemudian kita lihat lagi antara muatan B dan muatan C. Muatan B-nya negatif, C-nya positif, beda jenisnya, maka muatan B akan tertarik ke C. Kita tulis di sini arah gayanya berarti FBC. Nah, kemudian untuk menjawab soal ini, interaksi antara dua buah muatan listrik dengan jarak tertentu akan menghasilkan yang namanya gaya kolom, yang kita kenal dengan hukum kolom. Di sini dirumuskan hukum kolom F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat, di mana F ini adalah gaya kolom, satuannya Newton, Q ini adalah muatan listrik, satuannya kolom, R ini adalah jarak antara dua buah muatan, satuannya harus dalam meter. Sedangkan konstanta ini tetap 9 kali 10 pangkat 9. Nah, sebelum kita menjawab soalnya, maka kita ubah dulu semua satuannya harus dalam standar internasional. Q-nya harus dalam kolom dan jaraknya harus dalam meter. Dari soal dapat kita tuliskan diketahuinya. Diketahui ada QA-nya positif 1 mikrokolom. Mikrokolom jika diubah dalam bentuk kolom maka jadi 1 kali 10 pangkat min 6 kolom. QB-nya juga kita ubah dalam bentuk kolom karena satuan internasionalnya harus dalam kolom muatan listrik, maka dari itu kita harus ubah satuannya dalam bentuk standar internasional. QB-nya jadinya negatif 2 mikrokolom, jadinya min 2 kali 10 pangkat min 6 kolom. QC-nya juga sama, positif 4 mikrokolom, jadi 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. Nah, positif dan negatif ini tidak mempengaruhi ke perhitungan. Ini hanya untuk menentukan apakah muatan tersebut tarik-menarik atau tolak-menolak. Sehingga dalam perhitungan tidak usah kalian masukkan tanda positif negatifnya. Nah, untuk menjawab soal ini kita cari satu-satu dulu. Yang pertama kita cari antara muatan A dan muatan B ada gaya yang namanya FBA. Oh ya, ditanyanya tulis dulu, ditanya gaya kolom pada muatan B. Ditulis gaya kolom aja. Jawab. Kita cari dulu gayanya. Yang pertama kita cari FBA. Kan arahnya tadi ke sini antara A dan B, karena ini positif, ini negatif, sehingga muatan B akan tertarik ke arah muatan A. Sesuai dengan hukum kolom, maka kita tulis rumusnya jadi FBA sama dengan K dikali, karena antara muatan B dan muatan A, maka di sini ditulis QB dikali QA per RBA kuadrat.
Nah, kemudian kalian substitusikan yang diketahuinya. K itu tetapan, 9 kali 10 pangkat 9, langsung saja kita masukkan 9 kali 10 pangkat 9 dikali QB nya 2 kali 10 pangkat min 6, QA nya 1 kali 10 pangkat min 6. Nah, ini tanda positif dan negatif, ingat tidak usah dimasukkan ke dalam perhitungan, itu hanya untuk menentukan apakah muatannya tarik menarik atau tolak menolak. Kemudian per RBA, kita lihat gambarnya. Dari soal diketahui jarak antara A ke B 1 meter, maka kita masukkan di sini RBA nya 1 pangkat 2. Kemudian kita hitung sama dengan 9 kali 2 kali 1, 9 kali 2 18, 18 kali 1 18 kali 10 pangkat ininya 9 dikurang 6 dikurang 6, jadinya minus 3 per 1 pangkat 2 berarti 1. 18 bagi 1, 18 kali 10 pangkat min 3, satuan gaya adalah Newton. Maka gaya listrik antara B dan A itu sebesar 18 kali 10 pangkat min 3 Newton. Kemudian selanjutnya kita cari gaya antara muatan B dan C. Sama seperti tadi, menggunakan rumus yang sama juga, tinggal kita ganti di sini B dan C. Kita tuliskan F BC sama dengan K, sesuai dengan hukum kolom tadi, K dikali QB dikali QC per RBC pangkat 2. K nya konstanta 9 kali 10 pangkat 9, kita masukkan 9 kali 10 pangkat 9 dikali QB. QB tadi nih 2 kali 10 pangkat min 6, 2 kali 10 pangkat min 6 dikali QC nya 4 kali 10 pangkat minus 6, 4 kali 10 pangkat min 6 per RBC, berarti jarak antara muatan B dan muatan C sebesar 1 meter. 1 pangkat 2. Ini jaraknya kan sudah dalam meter, maka tidak perlu diubah karena satuan internasionalnya sudah harus dalam meter. Kalau ininya dalam sentimeter, maka harus kita ubah ke meter. Karena ini sudah meter, maka langsung saja kita masukkan. Sama dengan 9 dikali 2 dikali 4 berarti 9 dikali 2 kali 4 72 kali 10 pangkat ini pangkatnya ditambahkan 9 ditambah minus 6 ditambah minus 6, maka hasilnya adalah minus 3 per 1 pangkat 2 itu 1 kali 1 maka 1, 72 bagi 1, 72 kali 10 pangkat minus 3 Newton. Nah, kita lihat di sini muatan karena di sini lihat gambarnya, arah resultan gaya FBA dengan FBC yang satunya ke arah kiri, gaya satunya lagi ke arah kanan, ini saling berlawanan, maka untuk mencari gaya yang bekerja pada muatan B ini dikurang karena arah gayanya berlawanan. Kalau arah gayanya searah, maka kalian tambahkan. Karena ini berlawanan, maka resultan gayanya kita kurangkan. Jadi di sini FC sama dengan yang besar dikurang yang kecil. Kita lihat di sini FBA-nya 18 kali 10 pangkat min 3, FBC-nya 72 kali 10 pangkat min 3, maka kita kurangkan 72 kali 10 pangkat min 3 dikurang 18 kali 10 pangkat min 3. Ini sudah sama pangkatnya tetap
kalian cukup kurangkan 72 dikurang 18. 72 dikurang 18 itu 54. 54 kali 10 pangkat minus 3 Newton. Nah, berarti gaya kolom yang terjadi pada muatan B itu sebesar 54 kali 10 pangkat min 3 Newton. Nah, karena gaya FBA-nya itu 18 kali 10 pangkat min 3 dan FBC-nya itu 72 kali 10 pangkat minus 3, yang lebih besar adalah FBC. Maka muatan B ini akan cenderung tertarik ke arah A karena karena FBC-nya ini lebih besar daripada FBA, maka muatan B-nya ini akan lebih cenderung tertarik ke arah C karena lebih besar ini. Maka arahnya tulis ke kanan atau ke arah muatan C.